Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Selamat datang kembali di channel Martina Anastasia. Bagi kalian yang baru saja bergabung mengunjungi channel ini, channel Martina Anastasia akan membahas mengenai berbagai cerita misteri dalam bentuk kemasan podcast. Dan untuk kalian yang baru saja bergabung, alangkah baiknya untuk melakukan subscribe agar dapat mengikuti podcast terbaru dari kami berikutnya. Podcast kali ini, seperti yang telah tertera pada judul, admin yang akan menceritakan mengenai Lembah Manding. Cerita ini bersumber dari pengalaman Wahyu Aryan, sebuah cerita pengalaman di Gunung Merbabu pada tahun 2016 silam. Kala itu siang sangat terik, bak tangan yang menampar seluruh badan. Setiap kulit merasakan panasnya cahaya matahari siang itu. Aku yang nongkrong di kantin kampus tiba-tiba mendengar HP-ku berbunyi. Ternyata kawan lamaku, Hendra, menelpon. Halo Wah, kamu di mana? Masih ingat dengan janjimu yang mau mengantarkanku ke Gunung Merbabu kan? Ucapnya tanpa basa-basi. Ya tentu aku masih ingat. Apa kerjaanmu sudah ada libur? Tanyaku. Sabtu sama minggu depan aku cuti. Aku ke tempatmu Jumat malam ya. Aku nginep di tempatmu. Paginya kita baru berangkat, seru Indra. Mulai Dian, gak sekalian mepet hari ya. Kamu baru mau ngasih kabar. Usapku karena kesal diberi kabar dadakan. Ya wes, minggu depan tak tunggu. Tapi kita berangkat bawa motormu loh ya. Jawabku karena aku sudah janji akan menemani Hendra ke Gunung Merbabu. Dan kebetulan minggu depan aku lega tak memiliki acara. Aku yang sudah menjajal jalur Kopeng dan Selo pun kembali memutar otak. Karena aku ingin mencari suasana baru. Ya walaupun di gunung yang sama, aku memanfaatkan Androidku untuk mencari informasi semua jalur-jalur yang ada di Merbabu. Akhirnya aku menemukan pilihan yang tepat. Jalur yang belum lama dibuka setelah belasan tahun ditutup. Ya, aku akan mengajak Indra mendaki lewat jalur Suwanting yang terletak di Kabupaten Magelang. Gunung yang menjulang tinggi di antara Kabupaten Magelang dan Boyolali ini sangat tersohor di kalangan pendaki gunung karena banyak menyimpan keindahan dari semua sisinya. Tak heran jika banyak pendaki yang menjadikan Gunung Merbabu sebagai gunung favorit dalam listnya. Oh iya, Indra ini kawan lamaku dari salah satu kota di utara Pulau Jawa. Aku sempat berjanji tahun lalu akan mengantarkannya ke Merbabu karena dia iri melihatku jalan ke Merbabu duluan dan melihat foto-fotoku. Indra biasa memanggilku dengan Wah. Hari yang kami tentukan akhirnya tiba juga. Jumat pagi datang dengan matahari yang menyinari bumi dan ditemani suara kicauan burung, aku bangun dari tidurku. Aku kuliah pagi ini. Dengan setengah semangat, aku bersiap dan berangkat ke kampus yang berjarak 15 menit dari rumahku. Siangnya, aku setelah sholat Jumat, Indra menelponku. Nanti aku berangkat ba'da Isya dari rumah, ucapnya. Yowes, aku tunggu di kampus nanti baru ke rumah ya, jawabku. Sorenya aku nongkrong di secret kampus, menunggu kedatangan Hendra malam nanti. Ditemani secangkir kopi dan dua kawanku, Ardi dan Kicot. Mau naik kemana lu? Tanya Ardi. Nampaknya dia tahu kalau aku dan Hendra akan mendaki besok. Mau ke Merbabu, nganter kawan lamaku, jawabku. Kayaknya besok bakal masih purnama lagi deh, jawab Ardi. Gayamu udah seperti peramal aja, Didi, jawabku. Memangnya kalian mau naik lewat mana? Tanya Kecot. Lewat jalur baru di Suwanting, jawabku ke Kecot. Wih, mantep tuh sabananya di sana. Tapi hati-hati aja ya. Kalau sampai di area yang namanya Lembah Manding, angker di sana, ucap Kecot lagi. Memangnya pernah ke sana kamu, Jot? Tanyaku. Belum sih. Cuma aku dengar cerita dari kawanku yang belum lama naik dari sana. Angker katanya. Di sana hati-hati aja dah, pokoknya saranku, ucap Kejot. Ah, gak apa-apa, tenang. Pasti gak akan terjadi apa-apa. Aku dengan yakin, karena aku sudah pernah menginjakkan kaki ke Merbabu. Ya, walaupun sebenarnya dalam hati ada deg-degan setelah mendengar perkataan mereka. Tapi insya Allah, atas izin Gusti Allah,
Aku bakal selamat pulang pergi nanti dari sana. Aku kembali menyeruput kopi di hadapanku. Ardi dan Gejot nampak asik sebal-sebul dengan rokoknya yang berada di dekatku. Aneh, anak teknik yang kerjaannya naik turun gunung, tapi kok gak doyan rokok? Bodo amat. Aku menikmati hidupku yang seperti ini toh semua orang berhak atas dirinya sendiri. Pikirku dalam hati. Tak terasa jam telah berlalu, telah menunjukkan pukul 10 malam. Mengisahkan aku dengan Gejot di secret kampus. Mana temenmu cok? Gak sampai-sampai. Tanya Gejot sedikit sebal karena sudah malam. Tahu nih, gak ngerti juga aku. Jawabku. Selang 15 menit kemudian, Hendra telepon. Katanya dia sudah di depan kampus. Aku langsung ke depan kampus menghampiri Hendra dan mengajaknya ke secret kampus dahulu. Lama banget kamu Hendra, kemana aja lo? Maaf, tadi macet bentar di jalan, jawab Hendra. Ya wes, ditunggu sini dulu ya sama kawanku ini, namanya Ardi dan Gejot. Aku di depan dulu ya cari kopi. Aku pun keluar kampus dari angkringan terdekat, guna bungkus kopi sama gorengan buat Hendra. Bang, udah sering naik sama Wahyu? Gejot bertanya pada Hendra. Udah sering bang, kebetulan kemarin pas dia ke Merbabu, saya gak bisa ikut, jadi tak suruh nganter aku ke sana sekarang, jawab Hendra. Kamu bisa lihat gitu-gituan gak bang? Gejot kembali memberikan pertanyaan kepada Hendra, yang cukup membuatku memperhatikan. Gituan apa Jot? Ya jelas lu, jawabku sambil memotong pembicaraan. Alah, gituan itulah, masa gue perjelas? Gejot kembali menjawab dengan logat Betawinya. Ya bisa saya bang, jawab Hendra dengan senyum-senyum. Sebenarnya aku tahu kalau sebenarnya si Hendra peka dengan hal semacam itu. Tapi saat itu Hendra lebih memilih menyembunyikannya. Ya udah bang, hati-hati pesan saya mah. Apalagi kalian berdua kan lewat jalur yang belum lama dibuka, cap Gejot. Gejot tak lagi mengorak Hendra, tapi nampaknya Gejot paham jika Hendra juga bisa melihat hal seperti itu sama sepertinya. Hampir jam 12 malam, kami semua pun pulang. Aku mengajak Hendra tidur di rumahku sebelum pagi nanti melesat ke Magelang. Besok kita cabut jam 7 ya, seru Hendra. Iya, aku mau tidur dulu Hendra, capek nungguin kamu seharian, jawabku. Tapi lagi-lagi rencana hanya sebatas rencana. Manusia bebas berencana, tapi hanya waktu yang membuktikan apakah rencana manusia berhasil atau tidak. Sabtu datang bersamaan dengan udara dinginnya. Bangun woi, bangun, jam berapa ini? Udah jam 8 pagi loh. Indra membangunkanku dengan paksa, karena kita berdua kesiangan. Ayo siap-siap, jam 9 kita berangkat, ajak Indra. Ya, jawabku dengan nyawa yang baru terkumpul setengah. Rasa-rasanya belum lama aku tertidur, kok sudah pagi-pagi aja. Pikirku, namanya jam Indonesia, gak mantap jika gak molor. Jam 10 siang kami berdua baru berangkat dari Semarang dengan mengendarai motor metik tunggangan Hendra. Kali ini Hendra yang bawa motor dan aku menikmati perjalanan di bangku belakang. Baru 15 menit berjalan, brak, suara keras tiba-tiba datang dari bawah motor. Apaan cok? Kena berapa? Tanyaku. Nabrak kucing, jawab Hendra. Gila kamu, bisa-bisanya kan nabrak kucing, jawabku lagi. Aku bergegas turun dan melihat kucing yang baru saja kami tabrak. Mati Indra, yowes, pinggirin aja, kita berangkat lagi. Udah agak siang nih, ajak Indra. Tamu, kamu apa gak pernah dengar cerita-cerita buruk kalau ada orang nabrak kucing sampai mati? Kita kubur dulu. Kamu cari tanah yang bisa buat kubur ini kucing, ucapku dengan kesal. Ada mitos yang banyak dipercaya masyarakat. Jika ada orang yang menabrak kucing akan mendapatkan kesialan bertubi-tubi. Sebenarnya aku tidak begitu percaya dengan mitos itu. Tapi buat jaga-jaga, karena kami akan berpergian jauh. Takut kalau ada apa-apa, pikirku dalam hati. Baru berangkat kok udah ada kejadian aneh ya? Apa ini pertanda? Aku benci dengan pikiranku sendiri. Setelah menguburkan kucing tersebut, kami berdua melanjutkan perjalanan. Kami berdua melewati Semarang, Salatiga, hingga memasuki kawasan Kupang di Salatiga. Dari sana aku mulai mengandalkan Google Map, karena aku yang baru pertama kali ke Swanting. Setelah melewati keramaian Kupang, Maps mengantarkan kami ke jalan yang tak begitu lebar.
Jalan naik turun berkelok-kelok. Kala itu waktu sudah zuhur, tapi udara di sana nggak selayaknya zuhur yang biasanya kurasakan di Semarang. Saat melewati hutan pinus, aku pun kaget. Tiba-tiba Hendra mengerem mendadak sangat cepat. Ada apa lagi sih? Mbok ya hati-hati, jalannya turun bahaya. Sapu dengan bertanya. Nganu, nganu. Jawab Hendra kebingungan. Nganu apa? Tanyaku lagi. Nganu, aku tadi lihat ada kakek-kakek tiba-tiba melintas di depanku. Aku sontak kaget dan langsung mengerem motorku. Pungkas si Hendra. Udah gak ada apa-apa. Yowes, ayo jalan lagi. Udah gak ada apa-apa. Aku pun langsung mengajaknya jalan saja, tanpa menghiraukan ucapannya tadi. Karena memang saat itu jalan benar-benar sepi dan gak ada siapa-siapa. Mana ada orang jalan di tengah hutan gini. Dingin dan sedikit kabut menemani perjalanan kami. Kalau motorku gak kuat, kamu turun ya, ucap Hendra. Kami terus berjalan menyusuri jalan gunung. Hingga akhirnya kami tiba di base camp, tepat pukul 1 siang. Kami berdua istirahat sebentar di sana. Saat kami datang, base camp nampak sepi. Kulihat ada 2 rombongan pendaki. Saat kutanya, mereka baru saja turun gunung. Di atas ramai nggak bang? Tanyaku ke salah satu dari mereka. Kami kemarin sih sepi bang. Tadi ketemu satu rombongan naik pas kami turun. Jawabnya. Wah, perjalanan kita bakal menantang nih, ucap Hendra saat mendengarkan percakapanku. Kami packing ulang bawaan kami berdua dan mengurus Maxi. Sewaktu mengurus Maxi, petugas di sana memberikan pesan. Hati-hati jika sampai di lembah Manding. Jangan ceroboh di sana dan jaga ucapan. Jangan ada yang bawa kelintingan di sana. Jangan lupa ucap salam dan berdoa dulu sebelum masuk kawasan lembah Manding. Begitu pesan petugas base camp kepada kami, yang cukup membuat jantung kami berdua berdetak agak kencang. Wes ayo kita siap-siap jalan, ucap Hendra. Kita sholat asar dulu baru jalan, ajakku. Setelah sholat kami mulai perjalanan. Dari depan base camp kami langsung disambut tanjakan jalan di desa tersebut. Tanjakan yang lumayan miring beralaskan beton dan cukup membuat kami berdua ngos-ngosan. Gila nih jalan desa. Baru juga keluar base camp udah dihantam tanjakan kayak gini. Gerutu Hendra. Hahaha, ya juga sih. Gak apa-apa lah sekalian pemanasan, jawabku. Sesekali kami menyapa penduduk yang berpapasan dengan kami. Monggo pak, bu, ampun nggih pak. Dalam bahasa Indonesia artinya permisi. Setelah melewati permukiman warga, kami mulai disambut perkebunan penduduk. Tak lama kami mulai masuk ke pintu rimba yang didominasi dengan pohon pinus di kiri dan kanan. Kami berdua istirahat sebentar di sana. Hampir setengah 5 sore kami jalan lagi. Dari sini kami berdua mulai merasakan dan melihat hal-hal aneh. Aku mencium bau yang sangat busuk masuk dalam lubang hidungku. Kamu mencium bau aneh gak? Tanya Hendra padaku. Emang kamu mencium bau apa? Tanyaku. Bau busuk kayak bau bangkai, jawab Hendra. Enggak, aku enggak merasa ada bau apa-apa. Jawabku yang berpura-pura tak mengetahui apa-apa. Padahal sebenarnya aku juga mencium bau itu. Katanya sih pamali kalau menceritakan hal-hal begituan, apalagi masih di dalam gunung atau hutan. Woi, apaan itu putih-putih? Orang atau apa? Tanya Hendra. Refleks aku ikut melihat apa yang dimaksud Hendra. Aku dan Hendra memperhatikan betul-betul. Karena letaknya jauh dari kami dan berada tepat di samping pohon pinus yang menjulang tinggi. Astagfirullahaladzim. Sontak kami berdua langsung berjalan lagi dengan cepat agar lebih jauh dari sana. Aneh, baru kali ini aku melihat semacam itu di keadaannya masih terang begini. Kita disambut apa gimana ya wah? Tanya Hendra. Udah, jalan aja, suruhku. 15 menit perjalanan, kami tiba di pos 1 Lembah Lempong. Tanpa istirahat, kami pun langsung berjalan lagi, karena kami tidak ingin lama berjalan malam kali ini. Saat kami berjalan di antara pos 1 menuju pos 2, kami berpapasan dengan kakek-kakek memanggul kayu bakar. Monggo pak, sapaku. Sewajarnya manusia bertutur sapa. Anehnya, kakek itu tidak sedikit pun menjawab dan terus berjalan. Jika dideskripsikan, kakek tersebut mengenakan pakaian khas warga desa. Baju lurik,
celana hitam, dan gelutan kain batik di kepalanya. Saat kulihat Hendra, dia hanya diam memperhatikan kakek itu. Kenapa Hendra? Ada orang tua bukannya disapa, tegurku. Kamu tahu nggak itu? Jawab Hendra. Itu apa? Jawabku menyerang Hendra. Itu kakek yang kumaksud tadi waktu di jalan, ucap Hendra. Di jalan yang mana? Tanyaku karena aku belum menyadari. Alah, yang tadi di jalan, sebelum sampai di base camp. Pas aku tiba-tiba ngerem mendadak, aku melihat kakek itu menyeberang dan masuk ke dalam hutan. Jawab Hendra dengan nada sedikit ketakutan. Ya udah, ayo jalan lagi. Bentar lagi azan maghrib. Kita break lagi aja, ajakku. Akhirnya kami sampai di pos 2 Lambah Mito. Break dulu sambil nunggu azan, ucapku. Sudah gelap, setelah ini kita akan melewati lembah Manding yang terkenal angker di jalur ini. Mau camp di sebelumnya atau langsung di pos 3, Ndra? Tanyaku. Masih jam segini, masih sore kalau mau camp. Kita lanjut aja, jawab Hendra. Sudahlah, semoga aja tidak terjadi apa-apa. Yang penting kami sopan dan gak aneh-aneh di sini. Tanpa kusadari, Hendra mengeluarkan bungkus rokok dan dengan santainya sebat. Sejak kapan kamu rokok, Hendra? Tanyaku, yang heran karena terakhir ketemu setahu dia nggak ngerokok. Belum lama ini, habisnya di tempat kerjaku disodorin rokok terus. Jadi keterusan sampai sekarang, jawab Hendra. Jam 18.20 malam, kami kembali melanjutkan perjalanan. Posisi masih sama, Hendra depan dan aku berada di belakang. Ada apa, wah? Gak usah narik-narik. Jalannya susah loh ini. Ucap Hendra yang merasa karirnya ditarik-tarik olehku. Tarik-tarik apaan? Wong aku diam aja. Sejak tadi tanganku di belakang ini bopong karir beratku. Gak usah bercanda deh, wah. Tanya Hendra lagi. Aku gak bercanda. Ngapain iseng gelap-gelap gini? Jawabku. Kami terus berjalan. Tapi aku merasakan hal yang sama yang ditanya Hendra. Aku merasa karirku seperti ada yang menarik. Awalnya aku hanya membenarkan posisi karirku. Karena aku masih berpikir positif. Mungkin perasaanku aja. Dan mungkin karirku miring. 5 menit setelahnya aku merasakan tarikannya lagi. Dan hingga akhirnya aku pun terjatuh. Aku merasa ada yang memegang dan menahan kaki kiriku. Duh, Hendra, tunggu, teriakku. Hendra yang mendengar pun menoleh ke arahku. Astagfirullah, bangun lagi wah, ayo kita jalan langsung. Ajak Hendra dengan membantuku bangkit. Kulihat wajah Hendra tegang sekali. Ada apa toh Hendra? Tanyaku. Wis, gak apa-apa. Kita jalan aja agak cepat. Kamu jangan noleh-noleh ke belakang, seru Hendra. Wah, ada yang gak beres nih, pikirku dalam hati. Aku terus berjalan mengikuti ritme langkah Hendra yang agak cepat dari sebelumnya. Akhirnya Hendra berhenti di tanah sedikit lapang. Aku kembali bertanya, ada apa toh Hendra? Kamu lihat apa? Tadi saat kamu terjatuh, aku melihat ada laki-laki tua. Wajahnya pucat dan tangannya memegang kaki kirimu, jawab Hendra. Hah? Serius kamu, Hendra? Jangan bercanda gituan di tengah hutan gini, ucapku. Serius wah, aku gak bohong. Setelah ini kamu ganti di depan ya, jawab Hendra. Di situ perasaanku campur aduk, bingung, takut, tegang semuanya dah. Karena sejauh ini kami belum bertemu pendaki sama sekali. Alias kami berdua saja di jalur ini. Sejak di sini, kami baru menyadari jika bulan mengeluarkan cahayanya yang sangat terang. Ya, benar sekali. Malam ini ternyata benar bulan purnama. Ternyata ucapan Ardi waktu di kampus benar adanya. Yuk, jalan lagi, ajak Hendra. Aku langsung mengambil posisi depan. Belum lama jalan, dengan dalamku aku melihat papan petunjuk bertuliskan Lembah Manding. Jam menunjukkan hampir jam 8 malam. Hendra, ini Lembah Manding. Kita berdoa dulu di sini dan jangan lupa salam, ucapku kepada Hendra. Hendra melantunkan azan sebelum kami melanjutkan jalan.
Karena menurutnya itu bisa menetralisir keadaan. Saat kutanya dapat amalan dari mana, katanya ia mendapatkan waktu mengikuti pengajian di daerahnya. Wah, ilmu baru, ucapku dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berdua kembali berjalan di atas lembah Manding yang ditemani cahaya rembulan purnama pada malam itu. Dalam hati, aku terus melantunkan doa-doa yang kubisa. Belum lama berjalan, aku merasakan sakit di kaki kiriku. Mungkin akibat terjatuh tadi. Aku pun berhenti, mencoba meredakan sakit di kakiku. Kenapa wah? Tanya Indra. Kakiku tiba-tiba sakit, Indra. Kayaknya akibat jatuh tadi, jawabku. Duh, coba buka, diolesin balsam dulu. Siapa tahu enak kan? Suruh Indra. Kami berdua langsung menepi lagi. Aku membuka sepatuku. Ternyata pergelangan kaki kiriku memar. Kok memar ya? Kan jatuhku sudah dari bawah. Kok baru terasa sekarang? Tanyaku pada Indra. Udah, buruan diolesi balsam dulu, suruh Indra. Dibantu Indra, aku sedikit mengurut pergelangan kakiku dengan balsam. Aduh, Indra, sumpah sakit, usahaku dengan agak keras. Selesai mengurut, aku membiarkan kakiku agar panas balsam menyerap di dalam rasa sakit kakiku. Aku melihat Indra kembali mengeluarkan rokoknya dan menikmati tiupan-tiupan dari ujung rokok. Wah, aku kencing dulu bentar ya, ucap Indra. Emang gak apa-apa kencing di sini, aku. Gak apa-apa wah, kan emang lagi darurat, jawab Indra. Ya udah sana, hati-hati, ucapku. Tidak lama Indra pun kembali. Di mana kakimu? Udah kuat lanjut, tanya Indra. Aku coba dulu deh, jawabku. Aku bergegas memakai kembali sepatuku dan berjalan pelan-pelan. Rasa nyeri dan sakit setiap aku melangkahkan kaki dengan kaki kiriku. Apalagi trek di lembah Manding benar-benar terjal dan menyiksa kakiku. Malam itu tak terasa sudah masuk jam 9 malam. Suasana masih berkabut dengan jarak pandang yang tidak begitu jauh. Wah, kita bangun tenda aja di sini. Sepertinya kamu kesusahan dengan keadaan kakimu itu. Sabendra yang sepertinya sejak tadi memperhatikanku. Lanjut aja pelan-pelan, ucapku. Lanjut gimana? Jalan aja udah sempoyangan seperti itu. Mau kamu paksa sampai patah kakimu? Ucap Hendra dengan nada tinggi. Aku yang sebenarnya takut jika bermalam di lembah Manding. Akhirnya terpaksa mengiyakan ajakan Hendra. Selain karena kakiku yang teramat sakit. Jam juga sudah malam dan kabut masih terus membersamai perjalanan kami. Tunggu dulu di sini ya, aku akan cari tempat dulu, ucap Indra. Karena di lembah Manding ini treknya sangat terjal, sehingga sangat minim adanya tanah lapang yang bisa digunakan mendirikan tenda. Jikapun ada, biasanya hanya cukup untuk 1 atau 2 tenda saja. Aku istirahat di tepi jalur, sementara Indra ke atas untuk mencari tempat camp. Saat itu, aku benar-benar sendirian, hanya berteman headlamp di kepala, dan kabut yang masih saja setia memelukku. Malam itu angin bertiup, tetapi tak begitu kencang. Suara-suara pohon yang tertiup angin malam itu memang benar-benar membuat bulu kuduku berdiri. Apalagi aku tidak bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitarku, karena terhalang oleh kabut. Kalau tiba-tiba ada yang muncul, kan aku juga tahu. Lama bener Indra, tanyaku dalam hati, kemana itu anak? 5 menit setelah itu, aku melihat cahaya senter dari atas. Ternyata Indra datang. Ayo wah, di sana ada lahan lebar sedikit, bisa buat kita mendirikan tenda. Seru sih Indra. Aku perlahan bangkit dari dudukku. Pelan-pelan aja wah, tambah Indra. Aku perlahan berjalan. Di keadaan ini aku masih bisa berjalan sendiri, tapi dengan pelan-pelan. Singkat cerita, kami tiba di area yang Indra maksud. Kami langsung membongkar perlahan di carrier kami masing-masing, termasuk tenda yang dibawa Indra. Kami berdua langsung membangun tenda, hingga tiba-tiba kami mendengar suara pendaki dari atas. Dan benar saja, ada pendaki turun yang melewati kami berdua. Permisi mas, ucap salah satu dari mereka. Aku melihat rombongan mereka berjumlah 7 orang dan cukup banyak. Lagi-lagi saat kami sedang asik mendirikan tenda, aku mencium bau harum di sekitar tenda kami. Wah, Indra memanggilku dengan ekspresi seakan memberi kode.
Sepertinya Hendra juga merasakan hal yang sama denganku. Saat aku memasang-pasang tenda, dari arah kejauhan dengan terhalang kabut, penglihatanku teralihkan dengan sesuatu yang aku lihat dari kejauhan. Samar-samar aku melihat kami putih di salah satu pohon di sana. Pikirku hanya kain atau sampah yang biasa nyangkut di sana. Tapi setelah aku perhatikan agak lama, ternyata bukan. Kain itu sangat panjang. Penglihatanku mengikuti di mana ujung kain tersebut. Ternyata itu adalah sosok perempuan yang duduk di antara pohon di sana. Wajahnya tak terlihat. Yang kulihat hanyalah rambut panjang yang terurai dengan samar-samar karena sedikit terhalang kabut. Ayo cepet Dra, buruan masuk tenda, usapku. Kenapa wah? Tanya Hendra. Gak apa-apa, aku capek, pengen lekas tidur. Jawabku menutupi. Di dalam tenda, kami berdua memasak makanan terlebih dahulu. Karena kami berdua sudah lapar sekali. Setelah selesai makan, tak lupa aku mengoles balsam lagi di pergelangan kaki kiriku. Dengan sedikit mengurutnya, berharap esok hari sudah bisa dipakai jalan. Hendra, aku lihat sedang sibuk merapikan dalam tenda agar tidur kami berdua nyaman. Hampir jam 11 malam, kami berdua bersiap tidur. Belum juga sepenuhnya mata terpejam. Tiba-tiba Hendra bangun dan menepuk bahuku. Wah, denger gak? Tanya Hendra. Apa? Jawabku. Itu ada suara kidung, seperti ada orang hajatan. Jawab Hendra. Awalnya aku tak mendengar, tapi setelah aku perhatikan lagi, ternyata benar. Apa suara ini berasal dari perkampungan bawah? Tanyaku. Mana ada orang hajatan sampai jam segini? Jawab Hendra. Ya juga ya, pikirku dalam hati. Wes ayo, tidur aja, ucapku. Aku dan Hendra berusaha menutup rapat-rapat telinga kami, dan juga menutup muka kami. Berharap kami berdua tepat tertidur. Alih-alih tidur, malah kami berdua kembali mendapatkan gangguan lain. Tiba-tiba, tenda kami seperti ada yang sengaja menggoyang-goyangkan dari luar. Dan di salah satu sisi tenda, ada suara tepukan seperti tepukan tangan. Aku dan Hendra saling tatap berhadapan di posisi tidur kami. Tak sekejap pun kami mengeluarkan suara. Karena kami tahu, pasti ini bukan ulah pendaki. Mana mungkin pendaki usil macam begini. Kejadian ini berlangsung hingga kurang lebih 5 menit. Kami juga tak mendengar ada suara manusia. Itu semakin menguatkan perkiraan kami berdua jika ini adalah ulah dari penghuni lembah Manding sini. Suara kidung gangguan di tenda kami merasakan bebarengan. Benar-benar malam itu berubah menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami berdua. Aku terus melantunkan doa yang aku bisa. Kulihat mulut Hendra juga berkemat-lambet. Entah doa apa yang dia baca. Saat kami berusaha memejamkan mata, akhirnya tenda kami berdua kembali tenang. Tetapi suara gedung tadi terdengar membersamai malam kami. Tak begitu menghiraukan. Tak terasa akhirnya kami berdua tidur dengan sendirinya. Mas, 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 mas. Aku dengar ada suara memanggil dari luar tenda. Aku bergegas membangunkan Hendra. Apa wah, baru juga tidur. Mas, mas, mas. Suara-suara itu terdengar lagi. Jawabku singkat kepada Hendra. Siapa? Celoteh Hendra. Mas, tolong mas. Boleh saya minta airnya? Terdengar seperti suara pemuda seumuran kami. Ada pendaki wah, jawab Hendra. Spontan Hendra membuka tenda berniat membantu pendaki tersebut. Ternyata benar, kami melihat pendaki laki-laki seorang diri. Ia terlihat kesusahan karena persediaan airnya habis. Hendra memberinya air terlebih dahulu sebelum mengajaknya bicara lebih lanjut. Namanya siapa mas? Mau naik apa turun? Tanya Hendra. Aryo mas, saya mau naik tapi air saya habis, jawabnya. Aku melihat jam, sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Masnya mending camp di sini aja mas, udah jam segini. Mahnya juga kelelahan, di situ ada lain sedikit mas. Cukup kalau buat bangun satu tenda. Nanti pagi kita naik bareng, ucap Hendra sambil menunjuk ke tempat yang ia maksud. Ya mas, terima kasih, pendaki tersebut dengan singkat. Ia berjalan menuju tempat yang dimaksud Hendra dan bermaksud mendirikan tenda. Aku keluar bantu dia dulu wah, gak enak kalau gak dibantu, ucap Hendra. Hendra keluar tenda dan membantu pendaki bernama Aryo tersebut. Selesainya membantu mendirikan tenda, Hendra kembali masuk tenda dan kami melanjutkan tidur. Singkat cerita, pukul 5 subuh, aku bangun karena kebelet kencing dan sekalian melakukan sholat subuh. Aku coba gerak-gerakan kakiku terlebih dahulu. Kakiku sudah enakan walaupun masih terasa agak sakit.
Tapi sudah mampu aku pakai berjalan dengan normal. Aku pun membuka pintu tenda. Baru juga keluar tenda, aku baru menyadari jika tenda pendaki yang semalam sudah tidak ada. Sontak, aku pun kembali masuk dalam tenda lagi. Dra, aku membangunkan Hendra dengan paksa. Baru saja membuka mata, aku langsung menyambung bicara lagi. Tenda pendaki semalam udah gak ada, Hendra. Hah? Serius? Jangan mengada-ngada kamu, wah. Cap Hendra dengan langsung bergegas bangun. Iya, serius, Hendra. Barusan aku keluar mau kencing. Aku melihat tendanya nggak ada. Ini jam berapa? Tanya Hendra. Jam 5 subuh, jawabku. Ah, paling dia udah muncak subuh tadi sebelum kamu bangun, wah, jawab Hendra. Aku sedikit diam berpikir. Aku merasa cukup logis juga penjelasan Hendra. Ya, walaupun menurutku ada kejanggalan. Bagaimana tidak? Ia baru sampai hampir jam 2 dengan kelelahan. Dan saat aku bangun jam 5, dia sudah tidak ada entah kemana. Aku berusaha berpikir positif. Aku kembali keluar tenda untuk buang air kecil dan melakukan wudhu dengan sedikit air. Lalu melanjutkan untuk sholat subuh bergantian dengan Hendra. Setelah sholat subuh, kami berdua tidak tidur lagi. Kami melanjutkan memasak sarapan untuk mengisi perut kami sebelum melanjutkan perjalanan pagi ini. Pagi itu kami lewati dengan normal. Cahaya matahari pagi perlahan mengintip di antara belahan lembah Manding. Kicauan burung-burung juga ku dengar menemani pagi hari kami berdua. Setelah selesai makan, kami bersiap, tenda akan kami tinggalkan di sini. Jadi kami ke puncak hanya berbekal satu carrier berisi air dan sedikit makanan sebagai bekal kami nanti. Bagimu gimana? Tanya Hendra. Sudah enak kan, Dra? Cuman jalannya jangan cepet-cepetan ya, jawabku. Kami melanjutkan perjalanan tepat jam 7 pagi. Sesampai di pos 3, kami menemui beberapa tenda yang sudah tak berpenghuni. Mungkin mereka sudah muncak duluan, pikirku. Kami terus berjalan hingga melintasi sabana yang sangat luas dan hijau. Hingga akhirnya tiba di puncak Suwanting. Dari sini jalannya menuju puncak terlihat menjulang tinggi. Di sini kami bertemu satu rombongan pendaki. Dan kami berdua semua berjalan bersama-sama menuju puncak Merbabu. Jam menunjukkan pukul 10.30. Kami tiba di puncak Enteng Songo. Tapi sayang, gagahnya Merapi terhalang kabut. Tapi di sini Merbabu yang lain masih terbuka jelas lautan awannya. Tak berlama-lama di puncak, kami bergegas turun. Saat turun, kami tidak lagi bersama dengan rombongan pendaki yang baru saja naik bersama kami. Dikarenakan mereka masih menghabiskan waktu agak lama di puncak. Kami pun bergegas turun. Karena kami tak mau bertemu malam lagi di jalur pendakian setelah banyak kejadian yang menimpa kami semalaman. Oh iya, ada yang lupa aku jelaskan. Sejak di pos 3 hingga puncak, aku dan Hendra memperhatikan setiap orang yang kami temui. Berharap menemukan pendaki semalam yang minta tolong kepada kami. Kami hanya ingin memastikan jika pendaki semalam adalah manusia atau bukan. Kami tiba di tenda pukul 2 siang. Anehnya, tenda kami sudah tidak lagi berdiri, seperti ada yang sengaja melepas frame tenda kami. Tak begitu memikirkan, kami langsung packing semua peralatan dan memakan roti untuk mengisi perut kami. Kami jam 3 mulai melakukan perjalanan turun. Saat turun, sesekali kami menyapa pendaki yang akan naik. Syukurlah, sekarang kami tidak lagi sendirian, ucapku dalam hati. Sial sekali, gila pun datang saat kami tiba di hutan pinus. Dekat dengan pos 1, tepat sebelum azan maghrib, dan kabut sangat-sangat tebal menyelimuti. Sampai-sampai aku harus berjalan di belakang Hendra. Tidak lagi bisa melihat Hendra karena saking tebalnya kabut. Aku hanya bisa melihat cahaya headlampnya Hendra, karena headlamp yang di bawah Hendra lampunya berwarna kuning. Lagi-lagi kami mencium bau busuk seperti apa yang telah kami cium sewaktu naik. Hendra, bau itu lagi, ucapku. Ayo agak cepat, jawab Hendra. Yang aku takutkan saat ini adalah karena jarak pandang kami yang minim. Karena kabut sangat tebal dan jika tiba-tiba pocong kemarin atau ada sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan kami, aku benar-benar tidak bisa membayangkan lagi jika itu semua terjadi. Malam itu kami lewati sangat sunyi. Kami berdua diam tak saling bicara. Mungkin karena kami berdua sudah sangat lelah akibat perjalanan. Samar-samar aku melihat cahaya di lampu motor dan suara beberapa orang di depan. Benar saja,
Tak lama kami bertemu dengan bapak-bapak warga lokal yang ternyata menawarkan jasa ojek di sana. Aku baru tahu jika ternyata ada jasa ojek di sini. Tetapi kami menolak dan memilih berjalan kaki untuk menuju base camp. Kami pun berjalan perlahan. Hendra yang kulihat sudah tampak payah dan kelelahan, dan aku pun berjalan menahan sedikit sakit di pergelangan kaki kiriku. Akhirnya kami sampai di base camp, tepat habis isya. Kami pun langsung bersih-bersih, mandi, dan makan di warung base camp. Saat itu, kami memutuskan langsung pulang saat itu juga, menuju Semarang, dan Hendra aku menginap lagi di rumahku. Saat perjalanan pulang, kami ditemani kabut malam itu. Saat pulang, Hendra masih di posisi yang sama. Dia yang membawa motor. Sesekali, Hendra menyalakan klakson saat berada di tikungan atau di tengah hutan pinus karena jalan yang tertutupi kabut. Saat sebelum keluar dari wilayah hutan pinus, kami dikagetkan dengan adanya wanita berjubah putih terbang tepat di hadapan kami. Astagfirullah, teriak Hendra karena terkejut. Udah ayo, jalan terus, jangan lupa berdoa, ucapku. Kami pelan-pelan melanjutkan perjalanan pulang. Dinginnya malam kala itu benar-benar menusuk-nusuk tubuh kami yang sudah tak lagi berdaya ini karena kelelahan. Singkat cerita, pukul 11 malam, kami sampai di rumahku. Kami pun langsung tidur di depan TV yang sebelumnya sudah kugelar kasur. Akhirnya kami hanyut dalam tidur kami masing-masing. Paginya, setelah bangun, Hendra langsung mandi bersiap akan pulang. Setelah mandi, Hendra bercerita jika semalam saat tidur ia ditemui oleh Aryo, pendaki yang ditolongnya malam itu. Aryo mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya, dan Aryo pamit pergi entah kemana. Setelah itu, Hendra melanjutkan ceritanya. Jika sebenarnya saat kami tertidur di tenda malam sebelumnya, Hendra mendengarkan suara kidung yang sebelumnya jauh lama-lama semakin mendekat ke arah tenda. Lalu ia pun mendengar sayup-sayup para orang berlarian di luar tenda, dan ada yang mengelilingi tenda kami. Tapi ia pura-pura tidak tahu dan terus berusaha memejamkan mata. Dan lagi, saat turun dan bertemu gelap di tingkat pos 1, Hendra melihat ada sesosok hitam berbulu yang sangat besar dan tinggi, mungkin setinggi pohon pinus di sana. Benar-benar sangat besar, hingga ia tak sampai saat akan melihat ke arah kepalanya. Berarti benar dugaanku saat menyadari jika tenda Aryo sudah tidak ada, ucapku. Aryo bukan dari sebangsa kita, tambahku. Pendakian kali ini benar-benar menguji fisik dan mental kami berdua. Kejadian demi kejadian benar-benar menguji mental kami berdua. Entah apa jadinya jikalau mental kami tidak kuat. Bisa saja kami gila di atas sana, atau bahkan tersesat entah kemana. Tapi beruntung, kami berdua masih diberi keselamatan hingga sekarang sampai di rumah masing-masing. Aku pun kembali melakukan aktivitas kuliah, dan Hendra kembali bekerja tanpa ada halangan apapun. Nah, itu tadi podcast neror horror yang telah admin ceritakan dari sebuah cerita pengalaman @Wahyu Arya pada saat mendaki di Gunung Merbabu pada tahun 2016 silam. Dan terima kasih teman-temanku semuanya. Nantikan cerita horor dari channel Martina Anastasia dalam podcast neror horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.